Fenomena supir perempuan untuk angkutan umum di daerah Sabang sampai Sulawesi itu sudah biasa. Tapi, satu Indonesia ini hanya punya satu supir angkutan umum perempuan Papua. Dialah Mary Christina Waromi, supir perempuan Papua pertama di Indonesia yang melayani kebutuhan pelanggan pada layanan aplikasi online jasa angkutan umum Maxim. Dan untuk teman-teman yang baru nonton video ini, kisah pertemuan yang tak terduga saya dengan Kakak Mary sudah ada di video part pertama. Nanti tolong disimak ya. Disclaimer lagi, video ini bukan endorse. Untuk bisa aku dapat dan bercerita dengan Kakak Mary ini, saya harus bikin janji. Yuk, markimul. Mari kita mulai. So, jadi siang ini adalah satu kehormatan bagi saya secara pribadi untuk bisa berjumpa dengan Kakak Mary. Dan di saat ini kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi tentang bagaimana keputusan Kakak Mary untuk menjadi seorang driver Maxim. Apa perasaan kakak sendiri pada saat menjadi satu-satunya perempuan Papua apalagi sebagai driver Maxim? Saya bangga menjadi seorang driver Papua di Maxim. Apalagi saat saya waktu menjemput pelanggan dan waktu pada saat mereka melihat, wah ini seorang wanita ya, saya bilang iya benar. Dan mereka kagum dan mereka bilang ini luar biasa. Kami baru melihat ada seorang wanita Papua menjadi driver Maxim. Ini kebanggaan yang luar biasa. Apa sebetulnya yang menjadi motivasi utama kakak mau terjun dan kerja jadi supir Maxim ini? Yang menjadi motivasi utama buat saya bagaimana bisa menghasilkan uang buat memenuhi kebutuhan anak-anak saya, keluarga saya. Lagi dalam kondisi seperti begini, saya sebagai seorang ibu yang berdiri buat anak-anak untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam bangku pendidikan demi masa depan mereka. Saya mempunyai 5 orang anak, 3 putri dan 2 putra. Yang tua Agustus sudah wisuda dan yang lainnya masih dalam bangku pendidikan. Tadinya kakak kerja apa jadi? Tadinya saya seorang karyawati di perusahaan KPI dan kalau Bapak Ibu pernah dengar ada mogok besar-besaran tahun 2017, saya salah satunya wanita yang mogok dari KPI dan saya di rumah sementara standby dan saya mengambil keputusan bahwa saya harus jadi driver Maxim untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya dan anak-anak saya. Sudah berapa lama kakak menjadi driver di Maxim? Saya baru mau lanjut 1 bulan karena saya baru bergabung bulan Mei dan bulan Juni nanti terhitung 1 bulan di Maxim. Apa pengalaman yang paling kakak rasa unik, tidak biasanya? Yang uniknya tuh seperti begini, harga yang sudah ditetapkan di aplikasi, lalu kami menjemput pelanggan, kami antar mereka dan tiba di tempat tujuan mereka, dan mereka turun itu, mereka pasti akan ada kasih uang tip yang lebih apa yang ada di aplikasi. Ini luar biasa, kami harus berterima kasih buat pelanggan karena mungkin dengan harga tarif Maxim yang rendah ada tip-tip yang diberikan yang lebih buat kami. Kami sangat senang. Yang tidak menyenangkan, pengalaman yang paling tidak enak sekali. Yang paling tidak menyenangkan itu saat kami sudah harus komunikasi untuk harus menjemput pelanggan. Lalu kami sudah ada di titik yang sudah ditentukan. Lalu kami menunggu, saling baku chat, baku telepon, lalu pelanggannya itu nggak jawab-jawab. Nah, ini hal yang membuat kami harus menunggu dan tidak ada kepastian dari pelanggan dan kami harus membatalkan orderan tersebut. Kami harus cancel. Dan ini yang sering membuat kami kadang kecewa. Sudah sering kali, sudah hampir 2-3-4 kali kami sering. Tapi itu sudah resiko buat kami sebagai seorang supir. Bagaimana penilaian keluarga? Kok jadi driver Maxim? Kenapa pilih bekerja begini? Tidak ada kerja lain kah? Saya pikir ini bukan hal yang harus sekarang kita bawa ke dalam sesuatu yang harus menjadi kemarahan atau kebencian. Kalaupun kita membutuhkan sesuatu misalnya dengan cara mencari uang seperti ini jadi supir, saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Kita punya skill yang harus kita kembangkan. Sebagai seorang ibu buat anak-anak, sebagai seorang Papua, saya tidak merasa gengsi mencari uang di tanah sendiri seperti menjadi seorang supir Maxim pada saat ini. Bagaimana kalau mobil tiba-tiba mogok di tengah jalan? Saat ada mobil saya terkendala di mana kami cuma buang di grup, lalu teman-teman bisa datang dan kami kerjasamain kebersamaan yang luar biasa. Dalam 1 bulan ini sudah berapa kali kakak temukan persoalan mesin? Selama saya bawa Maxim mungkin terkendalanya untuk mesinnya sih oke. Kami biasa terkendala tuh ke kakinya yang sering mungkin karena mungkin dia besar dari bracketnya, akhirnya kalau saat ada masuk jalan yang agak tanjak sedikit turun langsung goyang, langsung mesinnya mati. Untuk engine-nya saya rasa sampai saat ini masih baik.
Bicara mengenai mobil dan perempuan driver, apakah kakak menguasai peralatan mekanik dari mobil ini semua atau bagaimana? Saya ada mengenal beberapa sedikit. Saya juga mengenal akan spare part atau alat-alat yang ada di mobil, macam air radiator, oli engine, dan lain-lain. Apakah pendapatan Maxim ini bagus untuk seorang wanita seperti kakak ini ataukah biasa-biasa saja? Kalau dari saya, pendapatan Maxim ini sungguh luar biasa. Kita menjadi seorang driver Maxim ini tidak diharuskan harus mencari dari pagi sampai sore. Apalagi saya sebagai seorang ibu rumah tangga, kadang pagi saya harus menyelesaikan tugas rumah anak-anak, dan saya juga ada kuliah, dan ada waktu-waktu tertentu yang kosong. Saya harus ambil waktu itu untuk mencari uang. Bagaimana pengguna jalan raya yang ada di kota Timika ini seperti apa? Iya, sebenarnya kalau bicara masalah fenomena lalu lintas, biasanya kadang kembali ke pribadi ya. Seperti contoh, itu sudah lampu merah, tapi kalau seseorang misalnya pengendaranya tuh dia lagi dalam keadaan terburu-buru, nah dia nggak perlu mau itu lampu merah yang harusnya dia berhenti, dia tetap lewat. Nah ini yang sering terjadi, dan kadang hampir saja bisa saling menabrak atau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan gitu, diinginkan. Dalam sebulan ini kakak sudah pernah melihat berapa banyak kecelakaan lalu lintas di Timika? Saat ini mulai saya bergabung dengan Maxim, saya belum lihat ada kecelakaan yang selama ini saya narik, belum. Saat ini saya belum dapat, tapi kalau saya ikuti di kami punya grup, mereka sering buang ada kecelakaan ya, mungkin kecelakaan tunggal dengan kecepatan tinggi lalu mungkin jatuh sendiri seperti begitu, terpeleset dan lain sebagainya. Secara umum apa penilaian kakak terhadap perilaku berlalu lintas orang-orang yang ada di kota Timika? Iya, kembali ke manusianya, bagaimana kita menyadari bahwa keselamatan itu penting. Apa dia bilang safety first. Yeah. Jadi saat kita mungkin ada dalam posisi yang mungkin yang tidak harus kita lakukan dengan cara ngebut, kita harus pelan-pelan dengan kecepatan yang mungkin di dalam kota mungkin 40. Tapi kalau biasanya seseorang lagi terburu-buru, dia nggak memikirkan itu, kembali ke kesadaran kita. Dan ini penting sekali. Nah, nanti kalau sudah terjadi kecelakaan baru orang kaget kenapa. Padahal kalau mau dibilang kembalinya ke kita. Kita harus sadar bahwa lalu lintas, bagaimana mengendarai suatu kendaraan, bagaimana ada di tengah banyak kendaraan untuk menjaga keamanan atau jangan terjadi kecelakaan. Pernah tidak dapat pengalaman orang mau menjahati kakak misalnya, lagi perempuan ya, perempuan begitu, ada di daerah lain yang supir Maximnya itu justru diculik dan diperlakukan tidak baik. Kakak pernah mengalami pengalaman yang sama di Timika? Untuk saat ini saya belum pernah alami hal seperti begitu. Karena saya percaya, puji Tuhan, selama saya sebelum saya berjalan pasti saya harus berdoa. Itu kunci saya. Dan puji Tuhan, kalaupun hal-hal itu boleh terjadi di orang lain, saya berharap itu tidak terjadi buat saya. Apalagi saya seorang wanita menjadi seorang supir Maxim di kota Timika. Pembicaraan dengan kakak Mary sangat menarik dan kami pun lapar. Akhirnya kami singgah untuk makan sebentar. Dengan demikian berakhir sudah pembicaraan dan diskusi singkat kita. Pelajaran penting dari kisah kakak Mary ini adalah bagaimana kita mengembangkan diri dengan skill yang kita punya tanpa merasa gengsi, meskipun pekerjaan itu dinilai sebagian orang sangat sederhana. Tetapi kalau itu halal, why not? Terima kasih untuk dukungan teman-teman semuanya di semua sosial media yang ada. Kiranya kisah kakak Mary ini dapat menginspirasi kita semua. Sehat selalu.